Hai guys, udah mulai kah ini? Oke. Hai guys, welcome back to my class. Kita akan ngobrolin tentang gerak melingkar hari ini ya, seperti yang sudah Ibu janjikan pada kalian. Ibu akan membuat video terkait gerak melingkar. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke, gerak melingkar. Nah, gerak melingkar, kalian bisa lihat di sini setelah kita belajar terkait benda-benda yang bergerak secara lurus, nah kita akan belajar benda-benda yang bergerak secara melingkar. Inti khusus dari gerak melingkar ini, kalau kalian bisa perhatikan kedua mainan ini ada apa sih namanya, biang lala ya sama untang-anting. Ini itu ada di titik merah yang Ibu udah bikin sebelah sini. Nah, ini itu dia pusat lingkarannya, pusatnya, porosnya gitu ya. Nah, jadi ini pergerakannya ini mengelilingi pusat lingkarannya, gitu. Pusat lingkaran. Dikarenakan apa? Banyak faktor ya. Dan salah satunya, kalau kalian perhatikan dari kedua benda ini bergerak melingkar karena dia terikat oleh tali. Dan ini bergerak melingkar karena dia ditahan oleh besi-besinya, kayak gitu ya. Terus ciri lain dari gerak melingkar itu, kalau kalian lihat yang biang lala ini ya, ada jarak antara titik pusat ke benda di sini ya, kita ambil satu titik ya. Ini yang dinamakannya jari-jari. Jadi di sini untuk gerak melingkar intinya ada pusat, ada juga jari-jari gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, nggak ada pertanyaan dulu. Nah, gimana sih kalau tidak ada tali dan tidak ada ini ya, besi-besi ini. Nah, benda ini Ibu udah pilih salah satu kursi di sini ya, udah dititikin juga. Ketika talinya ini terputus, nah ini Ibu pilih kursinya yang kosong ya. Ketika talinya terputus, itu benda ini tidak akan bergerak melingkar lagi, melainkan dia akan terlempar dan bergerak lurus ya. Kenapa? Karena ternyata pada intinya setiap benda itu ingin bergerak dengan pergerakan yang lurus. Nah, jadi ketika dia bergerak melingkar pasti ada alasannya. Mengapa? Nah, nanti kita akan pelajari ya. Oke, ini gerak melingkar. Kita lanjut aja kali ya, biar cepat. Nah, ini untuk gerak, ada gerak lurus, gerak melingkar. Nah, ada 3 poin utama di gerak lurus, itu ada perpindahan, ada kecepatan, dan ada juga percepatan. Ternyata di gerak melingkar juga sama, 3 poin penting ini dia sama aja ya, perpindahan, kecepatan, sama percepatan. Kalau di gerak lurus perpindahannya itu ya biasa perpindahan. Nah, kalau gerak melingkar, ini dia perpindahannya berupa perpindahan sudut. Otomatis karena berpindah sudut, kecepatannya kecepatan sudut ya. Percepatannya gimana? Sama, percepatan sudut. Oke. Nah, jadi ada ini ya, ada kaitan ya antara gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, di sini perpindahan itu dilambangkannya dengan X contohnya dan satuannya meter. Kalau kecepatan itu V velocity itu meter per second ya, dan percepatan itu meter per second kuadrat. Kalau di gerak melingkar perpindahan sudut itu, ininya udah nggak apa-apa lah ya. Ibu ini aja. Perpindahan sudut itu lambangnya theta ya, theta dan satuannya radian ya. Kemudian ini ada kecepatan itu omega ya. Ini satuannya radian per second gitu. Jadi sama aja kan, ini meter, ini tapi bedanya ini meter dan ini radian gitu ya. Dan juga percepatannya ini alfa ya. Ini rad per second kuadrat. Alright. Nah, jadi itu aja sih bedanya ya. Jadi sebenarnya kita akan belajar ya gerak lurus tapi versi melingkarnya. Apaan sih, Bu? Oke. Nah, pertama itu kita akan belajar tentang perpindahan sudut. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, gerak melingkar ini berpindahnya sebesar sudut. Di sini Ibu udah gambarkan ya, ini ada sudut di sebelah sini. Ada sudut ya. Dan
Ibu mau kasih titik tinjauan, itu titik A yang biru yang ini ya. Nah, titik A ini contohnya di sini ada satu partikel. Kita ambil partikel dari ban ini ya. Nah, ketika ban ini dia akan menggelinding, otomatis kalau menggelinding kan dia berputar dan bergerak lurus juga. Jadi dia juga ketika kayak mobil kalian aja lah ya, bergerak lurus tapi bannya kan melingkar. Gitu loh ya. Aduh, Ibu apaan sih, Bu? Nah, nanti ketika menggelinding itu A-nya berpindah jadi A aksen. Ya. Dan juga awalnya kalau kita tinjau dari sumbu X, ini partikel awalnya di sumbu X ya. Awalnya di titik A di sebelah sini berpindah jadi di A aksen di sebelah situ ya. Sumbu X itu yang sebelah sini, yang horizontalnya ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ada kaitan dengan gerak melingkar dan gerak lurusnya, ya. Jadi sama-sama ini berpindah sejauh ini, gitu ya. Nanti kita bisa mencari berapa sih perpindahan sudutnya, dan kita juga bisa mencari seberapa jauh sih dia berpindah, ya, gitu. Perpindahan linearnya. Ternyata hubungan itu untuk mencari berapa sih perpindahan sudutnya, itu kita bisa membagi perpindahan linearnya dibagi dengan jari-jarinya. Di sini Ibu agak susah ya, biasanya Ibu nggak di slideshow. Ternyata agak tricky ya. Nah, ini itu perpindahan linear aja ya, yang lurusnya ya. Kalau bahasa kerennya tangan sial. AY. Ini jari-jarinya, jari-jari. Oke, jari-jari ini meter, ini juga meter ya. Oke, ntar. Itu jari-jarinya kayak N. Cuma mau tambahin panjang sedikit. Nah, kan udah jadi kayak jari-jari. Nah, jadi kita bisa mencari nih tetanya dibagi, tetanya itu di cara X dibagi dengan R-nya ya, jari-jarinya. Oke, nah dikarenakan tadi theta itu satuannya, Masya Allah. Theta itu tadi satuannya apa? Theta itu satuannya radian. Nah, kalian kan di sini pasti belum pada kenalan ya sama radian ya. Nah, ternyata untuk radian ini kalau ban atau suatu benda berputar itu satu putaran. Satu putaran itu berarti dia ini sudah berapa banyak sih radiannya? Itu 2 V rad. Nah, satu putaran juga sebenarnya ini itu kan satu putaran, ingat sama dengan berapa satu putaran? 360 derajat. Nah, jadi nanti kalian kalau kalian menemukan theta ini berupa radian atau berupa putaran atau berupa derajat, ya jangan aneh karena ini bisa dikonversi aja, tinggal konversi gitu ya. Nah, dari sini nanti kalau kalian contoh mau merubah dari radian ke derajat ya. Dari radian ke derajat itu mudah banget caranya dengan mengalikan ya. Berapa radiannya itu nanti tinggal dikali dengan 360 dibagi dengan berapa? 2 V. Kenapa? Nah, karena kan kalian ingin mencari berapa radiannya. Ya, tinggal nanti dipindahin ya ini 2 V-nya ke di bawah 360. Nah, sedangkan kalau ini sama-sama biru ya, Enda. Oke, nggak apa-apa. Sedangkan untuk mencari derajat ke radiannya itu tinggal mengalihkan 2 V, oke, dibagi 360 gitu ya. Nah, kalau putaran gimana? Ya, silakanlah ya. Nanti caranya kayak gini aja. Kalau
Kenapa kok tinggal dibagi 360? Ini kan yang ditanyakannya nantinya radian ya. Nanti 360-nya tinggal pindah aja sih sebenarnya. Nanti yang untuk putaran juga silakan kalian konversi sendiri ya. Oke. Selanjutnya kita ngebut aja ya guys. Nah, kita coba ini ke contoh soal ya. Contoh soal. Oke, contoh soalnya anggaplah tadi roda yang tadi. Ibu susah mindahinnya. Ini harus keluar dulu. Santai lah. Sebuah roda. Ya ada soal ya, sebuah roda yang berjari-jari 50 cm. Nah, berputar dengan perpindahan sudut sebesar 240 derajat ya. Nah, yang ditanyakan di sini nanti jarak yang telah ditempuh. Jarak yang telah ditempuh oleh roda tersebut adalah titik-titik. Nah, ini yang jadi permasalahannya itu kalian diminta untuk mencari apa jaraknya ya. Nah, coba kita diketahui di sini rodanya itu dia berjari-jari 50 cm, R-nya 50 cm ya. Kalau dapat centimeter ingat harus selalu diubah ke meter. Segini 0,5 meter ya. Terus di sini perpindahan sudutnya tadi theta ya. Itu sebesar 240 derajat. Nah, yang ditanyakannya itu X-nya ya, X-nya. Oke. Nah, nanti di sini tetanya harus kalian ubah dulu ke apa? Ke radian. Nah, oke. Jadi sehingga jawabannya adalah untuk menjawab soal ini kalian harus mencari dulu berapa rad sih perpindahannya tadi dari theta ke radian itu gimana caranya? Dari theta. Dari derajat ke radian itu tinggal mengalikan dengan 2V dibagi dengan 360 ya. Oke. Jadi nanti tetanya itu tadi di apa? 240 derajatnya dikalikan dengan 2V dibagi dengan 360. Nanti di sininya jadinya rad ya. Oke. Kita lihat berapakah hasilnya. Yuk, hitung bareng-bareng yuk. Oh ya, jangan lupa ya, ini 2V itu susah banget sih. Ini 2V, mana sih? Oke. Ini V itu kan dia 3,14 ya. Sehingga kalau ini ketika dikali 2 berarti 6,28 gitu ya. Nanti ini tinggal dikali aja. Oke. Jadi 240, Ibu enaknya boleh langsung aja dikali 6,28. Selanjutnya kita bagi dengan 360. Dan hasilnya adalah 4,187 rad. Nah, di sini ini jawabannya ya. Kok jawabannya? Itu salah. Bener iya enggak, mesti ini salah gambar, salah warna. Udah enggak apa-apa. 4,187 radian ya. Oke, ini tetanya udah dapet nih perpindahannya sekian. Dan sekarang tinggal kita barulah cari berapa sih perpindahan linearnya. Kita cari X-nya baru. Oke, cari X-nya. Kita ketahui
Kalau tadi theta itu sama dengan X per R, maka nanti untuk X itu dia tinggal mengalihkan theta-nya dikali R-nya. Theta-nya itu 4,187 rad, ya, dikalikan dengan 0,5 meter. Oke, jadi berapa? 4,187 dikalikan dengan 0,5, hasilnya adalah 2, atau tinggal dibagi 2 sebenarnya, 2,0935 meter. Oke, nah ini untuk yang perpindahannya, ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Oke. Nah, ini dia untuk kecepatan sudut dan percepatan sudutnya, Ibu mau disatuin aja, ya. Nah, di sini untuk kecepatan sudut, kalian tahu ya, ini mobil itu ketika bannya berputar di sini, ketika bannya berputar, bannya itu memiliki kecepatan sudut. Tapi ketika bannya berputar juga, mobil ini tuh sebenarnya bisa maju kan, mempunyai kecepatan yang linearnya. Oke. Nah, berarti ada hubungan dong, jelas, dan itu sama aja. Kalau kalian lihat di sini untuk mencari theta itu membagi X per R, kalian masih ingat nggak kalau kecepatan itu lambangnya apa? Yes, kecepatan itu lambangnya V, velocity, ya. Maka nanti sama aja sebenarnya untuk mencari. Oh, Ibu judulin dulu ya. Ibu judulnya di sini sudut. Oke, sorry. Nah, untuk kecepatan sudut di sini, nggak enak banget sebenarnya warna biru. Nggak apa. Untuk kecepatan sudut, ini itu kalian bisa membagi kecepatan linearnya dibagi dengan R-nya. Ya, gitu. Nah, jadi sama aja kan? Ini dibagi R, ini juga dibagi R. Bagaimana dengan percepatan sudutnya? Sama juga, guys. Jadi nanti kalian kalau mau mencari alfa, itu kalian bagilah percepatan linearnya dibagi dengan jari-jarinya, ya. Gitu. Oke. Next. Nah, kalau untuk yang kecepatan sudut di sini oke. Nah, di sini ada soal, ya. Contoh soal lagi deh. Untuk contoh soalnya di sini sebuah roda lagi. Sebuah roda dengan jari-jari 30 cm, ya. Memiliki kecepatan sudut berapa tadi kecepatan sudutnya? 3 radian per second, ya. Dan percepatan sudutnya yakni 4 radian per second kuadrat. Oke. Nah, sekarang tentukanlah, ya. Oke. Kecepatan dan percepatan linear. Benda, ya udah harusnya roda. Benda tersebut. Nah, ya. Oke, ini yang Ibu minta itu kalian menentukan berapa percepatan linear dan kecepatan linearnya. Sebenarnya untuk yang linear ini ada kata lain, ya, penggantinya itu tangan sial. Jadi kalau di soal kalian ditanyanya berapa kecepatan tangan sialnya, sebenarnya ini tuh sama aja, ya. Kayak linear, ya.
itu hanya bahasa lainnya, ya. Nah, coba sekarang kita jawab ini soalnya. Jawab. Ya, kita coba diketahui di sini R-nya itu sama dengan 30 cm ya. Berarti 0,3. Sedangkan di sini omeganya, kecepatan sudutnya itu 3 radian per second ya. Ini omega ya ditulisnya, bukan W. Omega. Nah, sedangkan untuk alfanya di sini percepatan sudutnya itu 4 radian per second kuadrat. Nah, ini yang ditanyakannya itu velocity-nya, kecepatan kita bilang tangensial dan juga percepatan tangensialnya ya. Ini ditanyakan ya. Oke. Nah, sekarang kita mencari dulu nih berapa sih V-nya. Ingat kalau omega itu kita bisa membagi V dibagi R. Kok R-nya? Ya udah nggak apa-apa ya R-nya gini. Susah kalau menghapus ini. Nah, maka untuk V berarti kita tinggal mengalihkan omega dikali R. Seperti itu ya. Oke, omeganya di sini udah dalam bentuk radian per second. Kita nggak usah ubah dulu radiannya ya. Jadi di sini tinggal 3 radian per second dikali berapa R-nya? 0,3, di sini belum meter. Ini kali meter. Sehingga ini adalah 0,9 radian. Radian. Meter per Ya. 0,9 meter per second. Kayak gitu ya. Oke, yang selanjutnya di sini kita mau cari ini percepatannya ya. Tapi kita ketahui kalau alfa itu kita bisa cari dari percepatan dibagi R. Nanti ya udah A itu sama dengan alfa dikali R nantinya ya. Alfanya sudah ada 4 radian per second kuadrat. Nanti tinggal dikali R-nya 0,3 meter sehingga nanti hasilnya itu adalah 1,2 meter per second kuadrat. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, untuk tugasnya ya. Ini tugasnya silakan kalian di sini nanti deh tugasnya menyusul di GCR ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti kita ketemu di video selanjutnya.